Kalau dilihat dari jawaban saya di Instagram kan saya tidak pernah menyentuh soal 1 miliar itu. Yang sebetulnya terjadi adalah saya melihat berita tertulis tentang 3 peristiwa yang dia ingin tahu faktanya seperti apa. Nah, saya bisa kasih lebih dari 3 peristiwa sebetulnya supaya lengkap berdasarkan 3 laporan, tapi semua ini kan terkait. Nah, jadi saya sebetulnya tidak tertarik sama tantangan dan uang, ya enggak. Saya tertarik untuk dia bisa kasih panggung, untuk saya bisa beberkan, tapi ternyata kan tidak begitu kenyataannya. Nah, karena itu karena dia tidak mampu untuk memberikan kesempatan itu, ya saya juga merasa bahwa ya udah, berarti sebetulnya itu hanya, menurut saya sih itu hanya cuman iklan yang lewat aja gitu, yang harus memang ditonton, tapi nantinya acara program yang kita mau tonton itu utamanya bukan iklan itu, tetapi acaranya. Ya, tentu. Karena sebetulnya yang terjadi adalah perzinahan itu sebetulnya adalah cikal bakal dari permasalahan saya sama Karen, yang akhirnya selesai itu di perceraian untuk pernikahan saya dengan Karen. Nah, oleh karena itu, karena hasil perzinahan itulah yang diakui ke Karen kepada saya dan diserahkannya anak kepada saya, itu membuat saya harus melakukan proses untuk perceraian ke pengadilan. Nah, berhubung juga nomor 2, karena saya harus meninggalkan seluruh bukti-bukti yang saya miliki yang ada di apartemen ini, saya tidak dapat mengikuti pengadilan beberapa kali. Nah, sehingga untuk melakukan laporan perzinahan juga, ini juga diakibatkan karena serangan-serangan bertubi-tubi yang dilakukan juga oleh Karen, yang saya harus ungkap ini semua. Bentuk perdamaian itu bukan sama sekali untuk meredam kasus saya. Di kasus Zevi ini udah kasus nasional. Jadi menurut saya ada banyak sekali ruang-ruang yang menurut saya disalahartikan atau disalahinterpretasikan, bahwa ya posisinya Karen kan sekarang udah baik nih gitu. Udah baik, tapi karena tawaran ini dikasih malamnya langsung keluar menjelek-jelekan kita satu persatu untuk masalah yang nggak ada hubungannya sebetulnya sama beberapa kasus ini. Menurut saya sudah menunjukkan bahwa tidak ada itikat baik. Betul. Sudah dimaafkan, tetapi itu kan semua konsekuensi. Ada pilihan yang kita pilih. Pilihan itu berkembang kepada kejadian-kejadian lain yang ada konsekuensinya. Nah, saya juga punya hak untuk melaporkan sesuatu tindak pidana. Saya berhak untuk melaporkan, khususnya terlebih lagi ketika yang dilakukan adalah beberapa fitnah yang dilakukan kepada saya, atau beberapa hal yang kurang tepat sasaran, tidak inline dengan kebenaran itu sendiri. Nah, itu hak kita untuk lurusin, apalagi kalau ada pelanggaran tindak pidana di situ. Saya udah maafin dari awal, saya sudah maafkan, saya sudah ampuni, hanya tidak ada penyesalan dan pertobatan dari Karen. Dan pada saat titik itulah dia mengakui kalau dia sudah tidak cinta, dan dia serahkan anak pada saat itu. Oh, diserahkan? Anak itu diserahkan, ambil aja anak. Jadi memang sudah diserahkan.